Ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Oh, saat ku menyembah-Mu, saat ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji.
syukur kami, ini sembah kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di setiap pribadi kami, memenuhi kami, memenuhi hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuh hidupku, penuh hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Inilah iman percaya kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji, kami rasakan hadirat-Mu, kehadirat-Mu Tuhan. Oh, ku angkat, kami angkat hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, yes, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Oh, betapa indahnya Tuhan, ku angkat hatiku. Yes Lord, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Inilah iman kami Tuhan, kami mau katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ya benar Tuhan, saat ku menyembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan lawatan-Mu Tuhan. Jamahan kuasa-Mu diberikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengandalkan-Mu Tuhan, bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, ada harapan yang besar ketika ku menyembah-Mu, ketika ku sembah-Mu. Ya Allahku, ya Yesusku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu,
hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar, ini pilihan hidup kami Tuhan. Kami menikmati betapa indahnya di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
menikmati berkat mujizat hadirat-Mu yang Kau nyatakan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya di dalam-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, menikmati
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
nyatakan pujian ini yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Karena yang kami percaya Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian. Engkau Tuhan yang layak menerima setiap hormat dan kemuliaan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak
Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Kami mengangkat sebab Kau layak. Hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu besar dalam hidup kami. Engkau selalu menyatakan hal yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tak hentinya kami menyembah-Mu Tuhan, tak hentinya kami mau naikkan syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Tak hentinya mulut kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Oh. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di 60 Minute Worship. Kali ini 60 Minute Worship mengambil tema bawa kepada Yesus. Dan saya juga mau mengajak kita di awal tahun ini, ada satu pesan, ada satu ajakan dari firman Tuhan untuk kita semua bahwa mari apapun yang sedang kita alami dan apapun yang sedang kita lewati hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bawa semua pergumulanmu, semua doamu kepada Tuhan. Nah, ingat waktu kita masuk di awal tahun 2024, rasanya susah untuk kita masuk melangkah di hari-hari di depan kita. Tapi tidak terasa kita sudah melewatinya. Artinya bahwa selalu ada tangan Tuhan yang menolong kita, selalu ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Nah, hal yang sama di awal tahun ini, mari ada satu ajakan yang kuat yang Tuhan sampaikan buat kita, yang Yesus sampaikan buat kita. Mari bawa seluruh persoalanmu, bawa semua bebanmu kepada Tuhan. Nah, mari kita buka bersama-sama Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ajakan Yesus buat kita semua adalah tidak peduli berapa banyak persoalanmu, tidak peduli apapun keadaanmu hari ini, tidak peduli latar belakangmu apapun hari ini, Yesus mengajak, marilah kepadaku. Dikatakan gini, semua, siapapun Anda, dimanapun Anda, Tuhan mengajak kita datang kepada Tuhan. Semua yang letih lesu, apapun bebanmu, apapun persoalanmu hari ini, Tuhan berjanji gini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Aku akan memberikan kesembuhan kepadamu. Kadang-kadang untuk datang kepada Tuhan, kita harus menanggalkan keegoisan kita. Yang jadi masalah, Tuhan bukannya tidak kurang panjang, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kita, untuk menolong kita, untuk mendengar doa kita. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kita tidak mau datang kepada Tuhan, gitu. Jangan hanya berseru Tuhan, jangan hanya memanggil nama Tuhan, tapi saudara, Tuhan yang Tuhan inginkan adalah ada hal yang kita harus lakukan, ada hal yang kita harus perbuat adalah mari datang kepada Tuhan. Langkahkan kakimu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jangan egois, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Lalu ayat yang ke-28 dikatakan, pikulah kuk, 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saya akan bacakan dari terjemahan lain, dikatakan gini. Ayat yang ke-28 dikatakan, Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah, menanggung berbagai kesusahan berat. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Jadi yang pertama dikatakan, bagaimana hal yang pertama yang harus dilakukan supaya masalah dan persoalan kita diselesaikan oleh Tuhan. Supaya beban, supaya sakit penyakitmu diselesaikan oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Datanglah kepadaku. Yesus ajak saudara, datang kepadaku. Kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Ini janji Tuhan buat kita. Jadi, tanggalkan keegoisanmu. Tanggalkan keakuanmu. Datang cari Tuhan. Ternyata untuk mencari Tuhan, ini perlu proses Bapak Ibu. Di tahun yang baru ini, mari kita harus ambil komitmen, saya harus cari Tuhan. Kekuatan saya dan saudara, kekuatan manusia, percayalah, kita manusia terbatas. Kita tidak mampu mengatasi kehidupan kita ini dengan kekuatan kita. Bahkan anak kita sekalipun, kita tidak bisa jaga, nggak bisa pantau dia 100%. Kita butuh Tuhan yang jaga dia. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang pimpin mereka. Nah, hari ini biarlah kita mau ambil komitmen. Mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya masalah kita, supaya persoalan kita diselesaikan. Yang kedua dikatakan gini. Matius 11 ayat 29 dikatakan gini. Dalam terjemahan lain. Tunduklah dan bergantunglah kepadaku. Belajarlah dariku. Karena aku rendah hati dan aku akan memimpinmu dengan lemah lembut, maka kamu pun akan merasa lega. Yang kedua gini,
Setelah kita datang kepada Tuhan, dikatakan gini, kita harus tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bicara tentang penundukan diri kita kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak ada penundukan diri kepada Tuhan. Coba kita bisa bayangkan, waktu kita tidak ada penundukan diri kepada pemimpin kita. Entah engkau bekerja di mana, di tempat manapun engkau bekerja. Kalau kita tidak ada penundukan diri pada pemimpin kita, wow. Di gereja, kalau kita tidak ada penundukan diri kepada gembala kita. Di komunitas, kalau kita tidak ada penundukan diri kepada komunitas kita. Apa yang akan terjadi, saudara? Kita akan berjalan sesukanya kita. Berilah di tahun yang baru ini, berilah dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Berilah dirimu untuk tunduk kepada Tuhan. Penundukan diri ini sangat penting. Sekalipun mungkin kita merasa, wah kita benar. Tapi kalau pemimpin kita, saudara, memberikan perintah kepada kita, mari kita tunduk. Dimanapun engkau ada, mari tunduklah dan bergantunglah kepada Tuhan. Kata dikatakan gini, tunduklah dan bergantunglah kepadaku, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Kita belajar penundukan diri kepada Yesus. Yesus menundukkan diri kepada Bapa. Yesus menundukkan dirinya serendah-rendahnya kepada Bapa. Tidak ada satupun yang dia abaikan tentang perintah dari Bapa. Dia menundukkan dirinya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari persoalan dan tantangan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-55 ayat 22 dikatakan gini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak akan pernah Tuhan biarkan selamanya masalah persoalan menindih kehidupan kita. Tapi Tuhan akan melepaskan kita, kenapa? Waktu yang ketiga, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa yang kau khawatirkan di tahun-tahun yang akan kau lewati di 2025 ini? Alkitab berkata, serahkanlah itu kepada Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan semua kekhawatiran, semua persoalan kita kepada Tuhan. Waktu kita belajar menyerahkan semua kekhawatiran, persoalan kita kepada Tuhan, berarti kita sedang membiarkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang Tuhan inginkan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan persoalanmu, serahkan masalahmu, serahkan sakit penyakitmu, semuanya serahkan kepada Tuhan. Maka gini, dia tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Berapa banyak yang percaya kita orang benar? Kalau engkau orang benar, mari hari ini ikuti apa kata Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau goyah, engkau jatuh. Tuhan akan selalu mengangkat engkau dan memulihkan keadaanmu. Itu sebabnya serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar, bagaimana supaya masalah dan persoalan kita dibereskan Tuhan. Yang pertama, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Yang kedua adalah tunduk dan bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga dikatakan gini, serahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bawa semua persoalan kita kepada Tuhan, bawa semua kerinduan kita kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita akhir dan sebelum kita berdoa, ada beberapa kesaksian yang sudah masuk ke tim Impact Community Indonesia. Mereka menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Yang pertama, mendapat pekerjaan sesuai dengan passion dan kerinduan mereka. Wow, luar biasa. Tuhan selalu menjawab doa. Yang kedua adalah memperoleh kecukupan dan sumber dana untuk kebutuhan keluarga. Kalau Tuhan mencukupkan orang-orang yang didoakan, yang dipelihara Tuhan ini, saya percaya Tuhan juga mencukupkan apa yang saudara butuhkan. Yang ketiga, mengalami lawatan Tuhan, pemulihan hati, dan ketenangan jiwa setelah mengikuti ibadah penyembahan. Ada banyak sekali orang yang mengikuti 6 minute worship dan mereka diberkati, mereka dipulihkan Tuhan. Dan saya percaya biar 3 press report ini menguatkan kita semua. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang punya kesaksian. Mari silahkan hubungi tim Impact Community Indonesia, bagikan kesaksian saudara. Biar itu menjadi memberikan kekuatan juga buat pemirsa, buat Bapak Ibu yang menyaksikan 60 minute worship. Dan hari ini ada beberapa doa yang sudah masuk yang kita doakan sama-sama. Pokok doa dari jemaat yang sudah masuk. Dan saya percaya kita mau ambil waktu sepakat. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengarahkan tangan-Mu yang pertama, kami berdoa untuk kelancaran, kecukupan dana, untuk biaya rumah sakit. Kami percaya Tuhan, apapun penyakitnya, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Tuhan, kalau Engkau izinkan mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit dalam hidup mereka, kami tahu Allah Jehovah Jireh yang mengadakan, yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan juga menyembuhkan. Tolong mereka Tuhan, supaya biaya rumah sakit mereka boleh tercover dengan baik.
Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa untuk keberhasilan tes wawancara pekerjaan. Kami berdoa dalam tangan Tuhan kami serahkan. Waktu mereka bertemu di wawancara, mereka diberikan hikmat untuk menjawab semua persoalan. Waktu mereka menghadap, mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang menolong mereka. Keberhasilan menjadi bagian dari hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan diberikan kecukupan dana untuk biaya kuliah. Kami tahu dalam nama Yesus, kalau Tuhan izinkan anak-anak ini untuk kuliah, kami percaya Tuhan juga menyiapkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan yang mencukupkan kelepasan dari jerat hutang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap pinjaman hutang biar mereka boleh dilunasi. Sebab itu kami berdoa, berkati pekerjaan umat-Mu, sertai tangan-tangan mereka, supaya mereka tidak minjam lagi pinjaman online. Kami berdoa, kami tahu tangan Tuhan sanggup mencukupkan mereka. Itu sebabnya kami menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah persoalan dibebaskan. Mereka beroleh jalan keluar dan mereka beroleh jamahan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk Bapak Ibu Gembala kami. Berkati Pastor Jojo, Pastor Henny. Berkati Yayasan Tangan Pengharapan. Berkati Gereja Impact Community Indonesia. Semua jemaat di dalamnya. Kami berdoa Tuhan memberikan visi yang besar dari Tuhan untuk membawa umat-umat-Mu mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami mau angkat kedua tangan kami. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dapat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di Ampermai, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah menyaksikan 60 Minute Worship. Sampai bertemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.